Baik, selamat pagi. Perkenalkan kami dari SGD A1. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan student project kami mengenai pembentukan adiposera pada korban mati tenggelam. Next. Berikut ini adalah nama anggota dari SGD A1. Next. Selanjutnya adalah latar belakang. Setelah kematian, tubuh mulai mengalami proses dekomposisi. Tahap dekomposisi dapat digunakan bersama dengan indikator lain untuk menentukan minimum postmortem interval atau min PMI. Estimasi min PMI ini akan lebih sulit pada proses dekomposisi yang terganggu, seperti pada kasus pembentukan adiposera. Untuk mengetahui waktu dan penyebab kematian pada kasus tenggelam tidak hanya dilakukan melalui evaluasi paru-paru, tetapi juga mempertimbangkan hal lainnya seperti temuan otopsi. Ketika tubuh jenazah mengapung, dapat ditemukan gambaran adiposera pada bagian tubuh yang terendam. Pengetahuan tentang pembentukan adiposera penting untuk dipahami karena dapat menghambat proses dekomposisi. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan dalam memperkirakan min PMI, tetapi juga dapat membantu penyelidikan karena terjadi proses pengawetan wajah atau tubuh jenazah. Next. Berikut ini adalah rumusan masalah, tujuan, manfaat dari student project kami. Next. Baik, izin melanjutkan. Di sini korban mati tenggelam, pengertiannya sendiri adalah individu yang meninggal akibat tenggelam. Di mana tenggelam adalah suatu proses di mana terjadi gangguan pernapasan akibat perendaman dalam suatu media cair. Klasifikasi tenggelam berdasarkan hasil kejadiannya ada 3, death, morbidity, dan non-morbidity. Tenggelam ini terjadi sangat cepat dan secara diam-diam. Klasifikasi lain mengenai tenggelam berdasarkan jenis airnya, itu ada air tawar atau fresh water dan air asin atau salt water, di mana kematian akibat air tawar, tenggelam di air tawar ini lebih cepat dibandingkan pada air asin. Next. Untuk penyebab tenggelam dapat didefinisikan sebagai keadaan disengaja ataupun tidak disengaja berupa perendaman dalam media cair yang kemudian dapat mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Untuk faktor penyebabnya itu dapat berupa terjadi hipoglikemi, hipotermia, bunuh diri, bencana alam, umur, dan lainnya. Dan untuk mekanismenya sendiri, saat seseorang tenggelam, jaringan vitalnya akan mengalami hipoksia dan asidosis yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya disritmia jantung yang mula-mula korban akan takikardi, kemudian menjadi bradikardi, dan setelah itu terjadilah sistol sehingga korban akan meninggal. Kemudian juga akan berpengaruh kepada sistem saraf pusat dari korban yang ditandai dengan hilangnya kesadaran korban dalam 20 menit, dan dalam 4-6 menit pasien akan mengalami cedera otak yang irreversible. Selain itu juga cairan yang masuk ke dalam tubuh akan mengganggu proses pernafasan dan dapat menyebabkan infeksi paru-paru. Next. Baik, sekarang saya akan membahas tentang tahap pembusukan di air. Untuk proses pembusukan dipengaruhi oleh media di mana mayat tersebut berada dengan perbandingan pembusukan antara media air banding udara banding tanah adalah 2:8:1. Proses pembusukan di tanah 8 kali lebih lambat daripada di udara terbuka dan pembusukan di air 2 kali lebih lambat daripada udara terbuka. Proses pembusukan di air juga dipengaruhi oleh iklim dan suhu daerah di daerah sekitarnya. Proses pembusukan di daerah tropis umumnya akan terjadi dalam rentang waktu 24 jam, sedangkan pada daerah subtropis proses pembusukan akan terjadi lebih lama, sama halnya dengan pembusukan di air. Dalam tahap pembusukan air dipengaruhi oleh temperatur, mikroorganisme, kadar garam, binatang predator, dan kondisi tenggelam mayat. Next. Tahap pembusukan air pada hari pertama mayat terjatuh ke dalam air dan tenggelam. Pada hari kedua proses pembusukan mayat dimulai. Pada hari ketiga mayat akan mulai muncul ke permukaan. Pada hari keempat gas pembusukan terurai secara berkala dan secara perlahan akan tenggelam. Hari kelima dan seterusnya akan dimakan oleh binatang predator hingga teristirahat tulang belulang. Next. Izin melanjutkan untuk definisi adiposera. Adiposera adalah senyawa organik yang dihasilkan saat postmortem yang berwarna putih keabuan seperti sabun yang muncul dari dekomposisi jaringan adiposa yang terdiri dari asam lemak, protein, fosfolipid, dan gliserol yang berfungsi untuk melepaskan asam lemak dan komponen lainnya. Pembentukan adiposera dapat terjadi dalam keadaan basah atau tubuh terendam dengan air. Adiposera ini terdiri dari hidrokarbon rantai panjang seperti asam oleat, asam palmitat, dan asam stearat. Senyawa ini merupakan hasil dari konversi lipid netral sebagai bagian dari proses pembusukan. Next. Selanjutnya adalah proses pembentukan adiposera. Adiposera ini terbentuk melalui dekomposisi postmortem jaringan adiposa di dalam tubuh. Proses utama pembentukan adiposera melibatkan
Hidrolisis triglisirida menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Dan hidrogenasi asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Proses yang terjadi membutuhkan air yang disediakan oleh cairan tubuh dari jaringan lemak. Pada dasarnya, reaksi kimia melibatkan konversi unsaturated liquid fat, yaitu asam oleat, menjadi saturated solid fatty acid yang lebih tinggi, seperti asam palmitat, stearat, dan hydroxyferric acid, dan sebagian besar asam palmitat. Komponen utama adiposera adalah asam lemak jenuh dengan asam palmitat yang melimpah paling banyak. Baik, akan dilanjutkan dengan faktor yang mempercepat adiposera. Di sini dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, lingkungan akuatik dipengaruhi oleh temperatur air, jenis air, submersion atau perendaman, dan bakteri. Kemudian ada lingkungan terestrial yang dipengaruhi oleh temperatur tanah, jenis tanah, kelembaban, dan oksigen. Next. Baik, dilanjutkan oleh faktor pengamat adiposera. Yang pertama, iklim. Jadi pada iklim yang bersuhu dingin ini pembentukan adiposera akan dihambat seperti tempat yang beriklim sedang. Nah, pada lingkungan perairan, pada air laut, pembentukan adiposera akan lebih lambat dibandingkan pada air sungai atau air tawar. Nah, berdasarkan temperatur perairan, pembentukan adiposera akan melambat pada suhu air dingin seperti pada air dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, pada lingkungan terestrial, kelembaban suatu jenis tanah akan menentukan. Nah, pada kandungan tanah dengan kandungan liat yang sedikit, bahan organik yang tinggi, dan lingkungan gurun pasir yang kering akan menghambat pembentukan adiposera. Begitu pula pada tanah dengan karakteristik berkapur, bersuhu dingin, pH asam, dan aerobik. Next. Karakteristik adiposera. Pada tampilan luar akan terlihat seperti lemak dengan warna abu-abu keputihan, kuning, merah, atau abu-abu hijauan yang seiring waktu akan menjadi keras dan rapuh, berbau seperti keju dan juga amonia. Lokasi pembentukan pada bagian tubuh yang terkandung lemak yang cukup, contohnya pipi, bokong, perut, payudara, dan jaringan sebutan yang jarang ditemukan di tangan, kaki, dan juga otak. Next. Karakteristik pada kandungan kimianya bergantung pada tahap pembentukannya dari tahap awal hingga tahap lanjut yang berfokus pada adanya trigliserida ataupun tidak. So, next. Untuk adiposera pada tubuh korban mati tenggelam. Pada mayat yang tenggelam di dalam air, pengaruh gravitasi tidak lebih besar dibandingkan dengan daya tahan air. Posisi karakteristik yang ditemukan pada mayat tenggelam yaitu badan cenderung berada di atas, sedangkan kepala dan kedua anggota gerak berada di bawah. Next. Pada beberapa kasus yang terjadi di India yang memiliki iklim yang sangat panas dan lembab, dilaporkan pembentukan adiposera terjadi pada waktu kurang dari 2 hari, sedangkan sebagian besar ditemukan di dalam ruangan tanpa AC. Sedangkan pada suatu kasus, seorang pria ditemukan setelah 7 tahun berada di dasar danau, serta terjebak di dalam mobil ditemukan dengan kondisi tubuh yang relatif tidak rusak, dikarenakan jumlah oksigen yang terbatas di bawah danau menciptakan kondisi pertumbuhan bakteri anaerob. Next. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi adiposera merupakan senyawa organik yang terbentuk pada saat dekomposisi postmortem jaringan adiposa di dalam tubuh yang berwarna putih keabuan. Jadi setiap jenis lingkungan dapat berpengaruh pada pembentukan adiposera meliputi peningkatan, pengamatan, dan degradasi. Tampilan dari adiposera berupa lemak yang berwarna abu-abu keputihan yang sering waktu ini akan menjadi keras dan rapuh. Adiposera dapat terbentuk pada seluruh bagian tubuh atau hanya pada area-area kecil saja terbentuk pada kandungan lemak. Jadi sekian presentasi dari SDDA 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.